Selama beberapa semester ini aku ngerasa jumlah belajarku di luar kelas semakin naik semester semakin berkurang. Tapi nilai IPK yang aku dapat bahkan lebih bagus meskipun nggak bagus-bagus banget. Halo, aku Ica, mahasiswi fisioterapi tingkat akhir yang suka berbagi cerita. Penasaran nggak gimana cara aku mendapatkan IPK maksimal dengan belajar minimal? Kalau penasaran wajib tonton video ini sampai habis. Jadi, cara aku belajar sekarang itu tuh benar-benar jauh berbeda dengan cara aku belajar waktu aku masih sekolah ataupun awal-awal semester dulu. Dulu, setiap aku belajar mendekati ujian, aku tuh belajarnya sistem kebut semalam atau biasa dikenal dengan SKS. Jadi, besoknya ujian, malam itu aku baru belajar. Dan belajarnya itu benar-benar nyatet semua materi. Ya, itu benar-benar stres banget. Selain itu, waktu belajar itu tuh aku benar-benar nyatet semua tulisan serapi mungkin, seestetik mungkin, sedetail mungkin. Jadi aku benar-benar nyatet semua materi yang udah dikasih dari awal sampai akhir. Ya meskipun kadang aku nyatetnya poin-poin penting, tapi aku masih jabarin lagi dengan bahasa aku sendiri. Jadi intinya tetap aja mencatat ulang apa yang udah disampaikan sama guru atau dosen. Nah, penasaran nggak sih gimana cara aku belajar untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan usaha seminimal mungkin? Yang pertama, buat kuliah sebagai permainan. Kuliah itu adalah tentang permainan. Kelas mana yang mau kita pilih, gimana cara dosen mengajar, gimana cara dosen melakukan ujian, apakah ujian itu open book atau closed book, apakah ujian itu tentang teoritis atau tentang kasus, gimana cara dosen itu menilai, dan masih banyak lagi. Ini semua harus kita ketahui dari awal semester. Maka dari itu, dari awal semester itu penting banget untuk kita mengetahui tentang kontrak belajar, silabus perkuliahan tuh bagaimana, biar kita tuh tahu nanti untuk kedepannya bisa mempersiapkan juga. Oh ternyata kelas yang aku ambil nih kayak gini. Oh ternyata cara dosen tuh menilai itu kayak gini. Jadi kita lebih siap. Nah kalau kampus aku, terutama jurusan aku, itu kebetulan paketan. Jadi kita nggak bisa memilih kelas mana yang mau kita ambil, dosen siapa yang mau ngajarin kita. Tapi dengan seperti ini malah memudahkan kita untuk mengetahui, oh ternyata kelas yang kita ambil tuh ini isinya. Mata kuliahnya ini, dosennya ini. Kita tinggal cari tahu ke cutting atau ke senior kita kan, kayak reviewan mereka tentang kelas ini tuh gimana, tentang dosen ini yang ngajar kelas ini tuh gimana. Tapi kalau misalkan dari kampus kalian tuh nggak ada paketan gitu ya, kayak di kampus aku, tuh kalian bisa lebih intens cari tahunya. Yang kedua, strategi belajar dengan sistem kredit atau cicil. Maksudnya gimana? Jadi, aku mau cerita, dulu itu kan aku belajarnya suka SKS ya. Nah, karena aku tuh suka SKS, aku tuh kalau belajar tuh nggak pernah nyicil kan. Nggak pernah aku tiap minggu review. Jadi aku bener-bener belajar cuma malam itu sebelum ujian. Kayak meremehkan ya. Nah, itu jangan ditiru. Terus, selain itu, selama di kelas, selama perkuliahan pun, aku juga nggak terlalu fokus ngedengerin. Kayak aku nyatet. Tapi pikiranku tetap kemana-mana gitu loh. Aku ngeliatin dosennya ngajar. Aku belajar di kelas, tapi tuh kayak nggak maksud, nggak nangkep gitu loh. Nggak benar-benar terserap di aku. Aku paham. Aku tuh orangnya tipikal orang yang cepat paham, tapi cepat lupa juga gitu loh. Aku tuh paham dijelasin. Tapi habis itu tuh kayak Selesai dijelasin ya udah hilang lagi gitu loh. dan aku biasanya baru inget-ingetin itu ya sebelum ujian. Nah, itu nggak baik ya. Maka dari itu aku tuh ngerubah sistem belajar aku kayak Gak bisa nih aku kayak gini terus. gitu. Makanya aku mencoba untuk belajar nyicil atau kredit. Nah, gimana tuh caranya? Jadi, aku di kelas, ya sama kayak biasanya, aku di kelas tuh nyatet, dengerin dosen, ya udah kayak gitu. Nah, tapi aku mengakali dengan aku nge-review. Nah, aku nge-reviewnya gimana? Jadi kalau malam gitu ya, di minggu selanjutnya, malam yang sebelum matkul di hari H itu, aku tuh baca kayak materi sebelumnya, oh gini gitu. Tapi waktunya nggak lama, cuman 20 menit mungkin sampai 30 menit. Aku tuh kalau belajar nggak lama-lama. Bentar, yang penting itu adalah nangkep akunya, bener-bener paham gitu loh. Itu perubahan proses belajarku dengan aku belajarnya tuh nyicil itu. Jadi aku nyicil tiap minggu, cuma 20 menit atau 30 menit. Nah, konsep belajar ini tuh sebenarnya aku ambil dari video YouTube punyanya Zahid. Jadi di situ tuh Zahid bilang, lebih baik belajar 20 menit selama 3 atau 4 minggu daripada belajar selama 6 jam dalam sehari sebelum ujian. Nah, dengan konsep belajar ini, itu tuh benar-benar memudahkan aku untuk nginget-nginget dan juga benar-benar paham gitu loh. Oh, mata kuliah ini tuh tentang ini loh. Nah, dari situ aku benar-benar kayak ngerasa, Wah, kenapa nggak dari dulu nih aku tahu kayak gini? karena aku udah kebiasaan dari kecil
sampai aku SMA, sampai maba itu aku bener-bener belajar tuh ya SKS itu, sama di kelas. Di kelas pun tuh juga nggak terlalu fokus, tapi setelah aku tahu konsep belajar ini, itu bener-bener ngebantu aku banget. Jadi waktu ujian tuh kita nggak perlu kayak ngos-ngosan belajar satu mata kuliah itu untuk ujian. Nah, jadi deket-deket ujian itu bukan waktunya kita untuk memforsir otak kita ya, sampai stres gitu karena belajar, tapi deket-deket ujian tuh aku gunain waktunya untuk istirahat, untuk santai-santai, kalau enggak untuk nutup atau nyempurnain materi-materi yang aku tuh masih ngerasa, Oh ini tuh aku belum paham nih. Oh ini tuh aku masih kurang ngerti. jadi aku nggak belajar semuanya, tapi aku bener-bener kayak udah tenang gitu loh, kayak santai-santai gitu. Sama biasanya aku cuma nge-review doang sama latihan soal. Yang ketiga, perbanyak latihan soal, bukan mencatat. Jadi sebenarnya mencatat itu juga salah satu hobi aku. Jadi aku tuh dulu sampai sekarang nih hobinya nulis emang, makanya aku suka banget kan mencatat. Tapi ternyata Mencatat itu bukan salah satu metode belajar yang efektif, teman-teman. aku tuh baru nyadar itu juga, emang mencatat itu penting ya, karena mencatat kan kayak mengikat ilmu gitu kan. Ternyata mencatat itu bukan salah satu metode belajar yang efektif, karena mencatat itu membuat otak kita itu kayak sekedar berpikir secara pasif gitu loh, bukan secara aktif. Nah, ternyata ada cara efektif yang bisa kita lakukan agar otak kita itu bekerja lebih aktif. Ini juga aku ambil konsep belajarnya dari videonya Zahid, karena emang relate sama aku sendiri. Setelah aku mencari-cari cara untuk diriku sendiri Gimana sih caranya aku tuh belajar efektif? ternyata sama gitu loh. Jadi caranya adalah perbanyak latihan soal. Tapi itu emang bener sih. Aku juga selama beberapa terakhir ini tuh aku lebih banyak latihan soal. Latihan soal pun juga soalnya ada yang aku bikin sendiri, ada yang cari-cari dari Google, atau aku minta tolong ke ChatGPT untuk bikinin aku soal. Jadi dengan belajar dari soal-soal itu tuh bikin kita kayak berpikir secara aktif gitu loh. Oh kalau ini tuh sebabnya tuh ini. Oh kalau ini tuh kaitannya sama ini tuh gini gitu. Jadi itu lebih bikin otak kita tuh berpikir secara aktif, dan itu lebih lama untuk diingat, karena aku kan tipenya cepet ingat cepet lupa juga ya. Nah dengan latihan soal itu biasanya aku lebih mengingat gitu, lebih baik daripada saat aku mencatat aja. Jadi untuk mencatat itu tetap aku lakuin, cuman aku biasanya mencatat untuk poin-poin penting aja. Jadi nggak kayak dulu yang aku tuh nyatet bener-bener aku jabarin pakai bahasa aku sendiri, tapi sekarang aku tuh mencatat ya udah poin pentingnya tuh apa, atau enggak ada kata-kata yang aku tuh nggak familiar sama itu. Nah, makanya aku harus mencatat kayak gitu. Jadi nggak yang kayak cerita gitu. Kayak skrip kontenku sekarang itu juga bener-bener aku jabarin semuanya secara runtut. Dan jangan lupa, ujian itu bukan penentu segalanya selama kuliah. Ujian memang penting, tapi bukan cara terbaik untuk menentukan kapabilitas seseorang. Seperti kata-kata yang dikeluarkan dari Dr. Tirta di PWK, bahwa IPK itu penting sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap diri kita selama proses belajar di perkuliahan. Terutama buat kita nih, calon-calon tenaga kesehatan, karena objek kita kan manusia ya. Kalau sampai kita salah diagnosis karena belajar kita yang nggak benar, jadinya malah malpraktek toh. Nah, jangan sampai ya. Jadi pesan aku, anggaplah kuliah itu sebagai permainan yang mana kita coba untuk menangkan setiap levelnya selama kita berstatus sebagai mahasiswa. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video.